pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Anda mungkin mengikuti melalui media pers maupun media sosial ya. Ini fenomena apa sebenarnya? Kita lihat sebagai masalah sosial di sini. Nah, di sini prostitusi ini adalah kerja seks komersil, itu suatu yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Tapi kan di Aceh kan ada pemberlakuan syariat Islam. Ya, mereka betul, dicambuk ya. Ya. Kemudian media juga menulis gitu kan. Tapi tidak juga memberi efek jerah. Gitu. Ya, benar. Makanya tadi hukum syariat Islam itu untuk efek jerah atau hanya sekedar mempermalukan. Ya, dari beberapa kasus kami juga menemukan kalau orang-orang atau oknum-oknum tertentu ternyata tidak diproses. Ya. Orang-orang tertentu justru dikurung, diproses lalu dicambuk. Apakah ini juga tidak menjadi sebuah kondisi anomali di tengah penegakan hukum? Kalau saya melihat itu, ya, maka tadi saya melihatnya kita kalau secara proses hukum kan tajam ke bawah tumpul ke atas. Namun apapun terjadi ketika hukum itu ya siapa saja tetap bersalah. Menurut Anda, apakah negara dalam hal ini pemerintah Aceh maupun Pemko Banda Aceh sudah sangat maksimal dalam menata semua ini? Kalau saya mengatakan maksimal dengan berbagai macam kejadian saat ini, ya belum. Belum, bahkan jauh dari kata maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, persoalan prostitusi atau pekerja seks komersial kembali menyita perhatian warga Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh. Ini sejalan dengan diciduknya beberapa pekerja seks komersial serta yang diduga mucikari oleh kepolisian dari jajaran Polresta Banda Aceh beberapa waktu lalu. Tentu ini bukan peristiwa pertama yang terjadi di bumi Tanah Rencong. Sudah berulang kali dan terus saja terjadi. Para pelakunya diduga juga tidak jauh-jauh dari pelaku-pelaku yang lama. Kemudian mucikarinya juga hilang satu, muncul yang lainnya. Terkesan walaupun di Aceh diberlakukan hukuman cambuk, namun masih terkesan belum memberikan efek jerah baik kepada pekerja seks komersial atau PSK maupun para mucikari. Jika tak elok saya sebut tumbuh bak jamur di musim hujan. Fenomena apa ini sebenarnya? Dan kenapa penyakit seumur dunia ini terus di blow up secara masif oleh media massa? Begitu seksikah isu ini? Atau memang ada sisi lain yang perlu kita perhatikan sesuai atau sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Untuk membahas masalah ini, kami mengundang Firdaus Mirza Nuswari, MA. Beliau adalah dosen sosiologi di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Strata 2 beliau diselesaikan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, jurusan sosiologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Firdaus. Ini saya panggil Firdaus atau Ados saja nih? Ya. Nama panggilnya apa? Ados. Ya, boleh Firdaus. Ados nama Panggilan, ya? Nama panggilan, nama Oke. nama
Ya, Saya panggil Firdaus ya, saja. Firdaus Anda ini saja. termasuk salah satu sosiolog yang dimiliki oleh Unsyah yang menurut kami begitu progresif ya dalam hal pemikiran-pemikiran. Kita langsung saja. Anda mungkin mengikuti melalui media pers maupun media sosial ya. Seperti pada pernyataan saya sebelumnya. Ini fenomena apa sebenarnya? Menarik ya, kalau apa istilahnya bicara prostitusi khususnya Aceh ya, ya apalagi dengan khususnya Aceh itu, pertama Aceh itu daerah istimewa, kemudian dengan kekhususannya juga ada syariat Islam. Nah, ini kok bisa yang notabene-nya syariat Islam ya, apalagi ada hukum syariat Islam, kemudian apalagi adat dan istiadat dan budaya ataupun budaya masyarakat Aceh itu berhubungan dengan Islam, nilai-nilai agamanya sangat kuat. Tapi kenapa muncul ini, kok bisa ataupun kenapa ada sih prostitusi? Nah, ada masalah apa? Jadi ada banyak pandangan, mungkin apakah persoalan ekonomi, sedangkan Aceh saat ini ya kalau kita bicara ekonomi, kalau menariknya kemiskinan ya nomor satu di Sumatera, tapi kita tidak bicara ke sana dulu. Yang artian kita muncul penyebabnya apa? Kenapa ada prostitusi ini? Kita lihat domain apa sebagai masalah sosial di sini. Nah, di sini prostitusi ini adalah kerja seks komersil sebagai masalah sosial. Kenapa? Ya masalah sosial itu suatu yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Apakah norma sosial, adat, bahkan ke norma agama. Ya, saya melarang. tapi kan ini di semua negara ada, di semua daerah juga ada. Jadi kita tidak membahas dalam konteks syariat ya. Saya kira dimanapun ada, di Arab Saudi juga ada, di beberapa kawasan di luar kota suci Mekah dan Madinah. Saya kira tak ada. Kita lebih fokus kepada Acehnya. Apakah ini memang lebih didominasi, patologi sosial ini lebih didominasi oleh karena faktor ekonomi, faktor kemajuan teknologi, atau ada faktor lain? Sebab rata-rata kalau kita tanya sama pelakunya, tanda petik, mereka terdesak karena faktor ekonomi. Dari faktor teknologi juga beberapa catatan dari Mahkamah Syariah, perceraian juga sangat tinggi di Aceh. Nah, kalau menurut hemat saya, ini kita balik dulu sebelum kita kecilkan dulu. Dalam artian orientasi perilakunya. Kalau disebut tadi, menurut Bang Saleh tadi menyebutkan itu adalah ada karena faktor ekonomi karena dari salah satu pelakunya. Kita balik kalau dalam masalah sosial itu ada, kalau dalam sosiologi itu istilahnya pekerja, kemudian ada klien dan agensi. Nah, ini kita katakanlah klien ini pengguna dari komersil, kemudian pekerja ini PSK-nya, kemudian agensinya mucikarinya. Nah, kemudian dari hubungan mereka ini memiliki dampak. Nah, kemudian pertanyaan adalah tadi kenapa si PSK ini menjadi pekerja seks. Jadi kita bilang dengan perkembangan media saat ini, kalau saya menyebutkan ini ada hubungan. Jadi ada hubungan. Ada hubungan kalau bicaranya secara jadi masalah sosialnya ada penyakit biologis, ada psikologis ya. Jadi bisa saja karena disorientasi ataupun perilaku menyimpang ini karena pertama ada katakanlah kebutuhan ekonomi karena dia tidak punya skill lain sehingga dia untuk kebutuhan hidupnya, ataupun karena media tadi dia melihat berbagai macam informasi, kemudian berbagai macam kehidupan sosial di masyarakat yang melalui media kan bisa melihat kehidupan orang-orang kelas menengah, ya bisa kelas menengah ke atas. Katakanlah saya ingin menjadi seperti, nah tapi dia nggak punya modal yang cukup sehingga menjual dirinya bisa saja itu untuk kebutuhan hidupnya, kemudian atau juga karena kebutuhan hidup, apakah betul-betul kebutuhan hidup atau bergaya hidup mewah, bergaya hidup lifestyle. Atau ada karena kebutuhan khusus lain, misalnya maaf saya bilang karena tadi penyimpangan perilaku, kemudian dia pergaulan yang bebas dalam artian karena media akses pengaruh teknologi, kemudian perkawanan yang apalagi informasi kehidupan hedonis, sehingga bisa saja misalnya asumsi saya dia
menjadi pengguna narkoba, dia ternyata ingin menggunakan lagi, tidak punya kebutuhan, dia akhir menjadi bagian dari itu juga. Nah, ini jadi sekarang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana respon sosial masyarakat di sini kita melihat untuk menjawab fenomena sosial ini. Nah, jadi menariknya respon sosial masyarakat kalau kita lihat dari, karena kita bicara konteks Aceh, stigma, nah ini udah nggak bagus. Tapi kita ataupun juga penangkapan kita tidak baik sehingga dia dikucilkan. Tapi kan di Aceh kan ada pemberlakuan syariat Islam. Ya, Mereka dicambuk ya. Ya. Kemudian media juga menulis gitu kan. Tapi tidak juga memberi efek jerah gitu. Ya, benar. Makanya tadi hukum syariat Islam itu untuk efek jerah atau maaf tak bilang kalau menurut saya hanya sekedar mempermalukan. Nah, kalau bicara hukum zina, hukum Islam jelas itu dirajam, ya kan hukumnya. Kemudian untuk menuduh dia itu juga tidak sembarangan. Harus ada saksi. Iya, harus ada saksi. Kemudian saksi pun harus melihat dengan detail. Jadi bukan penangkapan kemudian dituduh, ditanyakan, diinterogasi. Nah, ini benarnya. Ini kan berlaku hukum demand and supply. Ya. Ada permintaan, Ya. kemudian ada yang menyediakan. Ya. Gitu ya. Nah, tentu kan teori ekonomi ini kan tidak akan pernah mati, akan terus hidup. Artinya praktek-praktek semacam ini juga akan terus hidup. Ya? Akan terus hidup ketika balik lagi tadi orientasi kehidupan masyarakatnya. Oke, maaflah kita jangan menafikan, kita berani mengkritik diri sendiri dalam artian ketika kita menjadikan kita sebagai warga sebagai muslim sejati, ya praktekkanlah dengan menjadi seorang muslim. Nah, kemudian tadi jangan takut ketika ini kan keperosotan ekonomi. Jadi menarik, saya misalnya dalam diskusi saya pendapat di forum di luar misalnya, ini kalau terbatas dalam artian kalau kita menutup dengan syariat Islam sehingga menjadi hambatan. Nah, ini kenapa enggak dipisahkan konteksnya dalam artian syariat Islam itu bukan hambatan dalam ekonomi. Nah, jadi kita pisahkan dalam artian konteks bahwa persoalan yang dilarang agama ini juga berdampak buruk pada masyarakat. Ya, dalam konteks sosiologinya apa ini? Gejala apa ini? Kalau saya mengatakan ini penyakit sosial. Nah, kemudian bahkan ketika ini kan di penyimpangan perilaku dan ini kalau tidak ada hukum yang tepat kemudian tidak mencari solusi terhadap mereka ini, nah ini pemerintah ini kan kalau dalam masalah sosial ketika kita mengidentifikasi ini sebagai sebuah masalah, kemudian kita mendiagnosa kenapa masalah ini muncul, kemudian apa sebabnya, akar masalahnya, kemudian lahirlah kebijakan. Nah, kebijakan inilah lahirnya menjadi solusi untuk menjawab persoalan ini. Jadi pemerintah berperan besar terhadap penyakit sosial ini. Nah, apakah tindakan-tindakan pemerintah selama ini sudah sangat efektif menurut Anda? Seperti apa misalnya, Bang? Ya, katakanlah menangkap, melakukan razia di hotel-hotel, kemudian mencambuk secara terbuka menurut Anda? Secara tugasnya pemerintah itu itu kan pelanggaran, jadi harus dilakukan penentipan hukum sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh Aceh. Nah, pertanyaannya setelah itu apa? Misalnya setelah dicambuk, dia bagaimana? Nah, sedangkan dia punya kehidupan yang harus dipenuhi, misalnya dia karena kebutuhan ekonomi dia punya kehidupan yang harus dipenuhi, punya kebutuhan. Nah, sedangkan di masyarakat dia kan sudah dapat stigma, labelisasi. Nah, ini kita ingin mengubah perilaku itu menjadi lebih baik ataupun menjadi istilahnya kalau saya menyebutkan Islam, kalau masyarakat berhasil menyelesaikan masalah ini, itulah bisa dikatakan masyarakat sejahtera. Nah, kalau ini menurut pandangan saya. Jadi kalau hanya sekedar menghukum kemudian mencambuk, setelah itu tidak ada solusi selanjutnya, ya berulang lagi. Nah, bahkan katakanlah kalau adat itu diusir dari kampung. Tapi biasanya kan awalnya mungkin karena terdesak faktor ekonomi, ya. Apalagi para janda-janda, ada beberapa pelaku yang saya temui, saya lakukan wawancara, mereka mengaku, oh saya nggak punya suami bang, saya anak saya butuh susu, butuh makan, saya terpaksa melakukan ini. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu iya, tapi lama-lama kan jadi keenaan juga. Ya. Inilah dalam artian ini kan soal habit ya, soal perilaku. Nah, soal kebiasaan. Jadi kebiasaan sehingga dia sesuatu itu dia lakukan, kemudian dia dapat
istilahnya dapat bayaran sehingga dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, dalam artian seks itu kan siapa sih yang nggak mau? Nah, dalam artian ini kan untuk menyalurkan hasratnya. Ya, Nah, dari beberapa kasus kami juga menemukan kalau orang-orang atau oknum-oknum tertentu ternyata tidak diproses. ya. Orang-orang tertentu justru dikurung, diproses, lalu dicambuk. Apakah ini juga tidak menjadi sebuah kondisi anomali di tengah penegakan hukum? Kalau saya melihat itu, ya, maka tadi saya melihatnya kita kalau secara proses hukum kan kita nggak tutup mata lah bicara ketika masyarakat hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Namun apapun terjadi ketika hukum itu ya siapa saja tetap bersalah, baik dia miskin ataupun kaya ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, namun yang perlu dilihat adalah garis bawahnya adalah peran pemerintah di sini. Dia sebagai karena apa? Masalah itu muncul karena kondisi sosial masyarakat. Nah, Peran pemerintah maksudnya seperti apa? peran pemerintah adalah solusi. Jadi solusi terhadap masalah yang terjadi, bukan memberikan masalah baru. Misal, katakanlah ada pelaku yang ditangkap. Ini kan balik lagi tadi soal tadi. Pelaku ini adalah pekerjanya. Kemudian klien adalah konsumennya. Ya. Kemudian agensinya ya agennya. Nah, kehidupan mereka, rutinitas mereka itu kan berdampak buruk karena apa yang terjadi itu tidak hanya pengaruh pada sosial normatif, tapi juga bisa saja pada kesehatan. Nah, ini kan berdampak ke sana, jadi menyebarin kan penyakit sosial. Nah, balik lagi tadi ke pemerintah tadi, jangan istilahnya istilah tadi seperti Abang menyebutkan tadi, ini ada yang ditangkap tapi tidak diproses dengan benar, langsung tapi tidak ada penutupan. Ini berarti kan dia memunculkan masalah baru. Apalagi kalau dalam perkembangan dunia saat ini, misalnya katakanlah itu revolusi industri, ya, media di mana kalau istilahnya kalau dalam pakar sosial itu menyebutkan sekarang dalam dunia media inilah, dalam dunia digital inilah dunia citra. Jadi ketika pemerintah gagal, berarti kan dalam artian memberikan solusi, oke lah, dia berhasil menangkap. Solusinya seperti apa? Lokalisasi atau pekerjaan? Kalau saya Kalau di kota-kota besar lokalisasi kan. Kalau Aceh kan nggak mungkin. Kalau saya mau menjawab, lokalisasi juga bukan jawaban, Ya. karena itu kan penyakit. Oke lah, lokalisasi dikumpulkan satu titik, terus dengan membuat orang akan tahu bisa datang. Tapi ini kan tidak baik. Dalam artian apa? Ketika lokalisasi kan melanggar hukum agama juga. Nah, kenapa? Ada hubungan yang di luar kata nikah. Bagaimana dengan penyebaran penyakit? Datang ke lokalisasi, kemudian dia akan keluar ke masyarakat. Ini kan penyakit. Nah, jadi solusinya kalau menurut saya adalah menjawab apa penyebab dia itu menjadi menyimpang. Ya, dari beberapa wawancara yang saya lakukan, saya bertanya kepada pelaku, siapa saja pelanggan Anda. Dia menyebutkan oknum A, oknum B, Bapak A, Bapak B, baik domestik, lokal maupun yang datang dari luar. Ya. Tapi setelah saya cek beberapa nama ini, nama Pak Andros nggak ada. Ini bahaya. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini kan ambigu juga kan? Ya kan? Di satu sisi penegakan hukum, di sisi lain ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Sampai ketika saya bertanya itu, kenapa kamu terlalu berani? Ya karena memang klien saya orang-orang hebat. Bahkan dia menyebutkan beberapa peristiwa itu malah dibocorkan. Begitu mau ada razia dibocorkan, sehingga dia sampai hari ini mengaku lolos. Baik dari Satpol PP maupun dari kepolisian. Nah, dalam konteks sosiologi, kasus-kasus seperti ini yang melibatkan dalam tanda petik oknum-oknum tertentu ini seperti apa? Saya menyebutkan dalam artian kalau kita bicara, karena ini Aceh ya, saya sebagai juga warga Aceh, masyarakat Aceh, kita ingin Aceh itu lebih baik. Sudah lelah dengan konflik, kemudian ada tsunami, kemudian akhirnya perdamaian, dan punya imajinasi pembangunan, ingin Aceh lebih baik. Nah, ketika ada masalah sosial ini kok bisa orientasi menjadi lebih baik itu seperti apa? Menjadi lebih bebas, bisa melakukan apapun. Bagaimana
kehidupan beragama, Nggak, nilai agamanya. yang saya maksud tadi begini. Yang saya maksud tadi kan saya ceritakan tadi. Beberapa pekerja seks komersial itu dan tanda petik merasa mendapat perlindungan dari oknum-oknum tertentu sehingga mereka merasa bisa lebih leluasa. Nah, keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam tanda petik membackup praktek-praktek semacam ini dalam konteks sosiologinya seperti apa? Kalau saya melihat pada konteks sosiologinya kepentingannya apa? Nah, orientasi oknum ini apa? Katakanlah sekarang gubernur kita ya sekarang kan sedang getolnya investasi. Nah, misalnya jadi mengajak orang ke Aceh untuk berinvest untuk membangun Aceh lebih baik. Nah, orientasi pembangunannya itu seperti apa investasinya? Jadi untuk memberikan supaya mereka invest, apa yang diberikan supaya menarik ataupun mereka mau ke Aceh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau orientasinya untuk memberikan pelayanan supaya mereka betah di Aceh, apa yang dimiliki oleh Aceh? Tapi dengan mengedepankan syariat Islam, sedangkan mereka katakanlah bukan Islam misalnya. Untuk menyenangkan mereka, kita harus memberikan suatu yang membuat mereka melampiaskan yang sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka di tempat mereka. Kalau menurut saya, kita harus melihat konteks sesuatu yang berbeda. Nah, dalam artian misalnya, karena di Aceh, karena kebiasaan mereka itu harus ada di luar itu mereka bisa minum, bisa dengan dilayani oleh perempuan katakanlah. Kenapa harus itu? Ada faktor psikologi juga. Iya. Beberapa oknum dan tanda petik yang pernah ke Aceh bertemu sama saya di Jakarta, saya selalu bertanya, terkesan begini, ada rasa penasaran, ada karena Aceh secara Islam, karena Aceh budayanya, ada rasa penasaran seolah-olah kalau tidak berkencan dengan perempuan Aceh itu nggak hebat gitu kan? Ya. Ini kan psikologi sosial juga. Ya, psikologi sosial. Tapi kalau saya menjawabnya, ini balik lagi nih. Kalau laki-laki kenapa nggak nikahin? Nah, ini kan lebih legal. Kemudian itu sesuatu yang baik sebagai agama. Saya balik lagi ke sini, Bang. Dalam artian apa? Imajinasi pembangunannya kenapa orientasinya ke situ, memberikan pelayanan. Padahal orang mau liburan ke Aceh itu, kita kan mau liburan kan mau healing, ingin sesuatu yang tenang misalnya kan. Ya, tapi kan tidak semua begitu kan? Enggak Bang, gini, dalam artian oke kita tidak semua begitu, tapi kan setiap orang mau liburan dia kan ingin melepas dari rutinitas yang kebiasaannya. Jadi aku ingin suatu yang beda loh. Misal di tempatnya dia bebas bisa melakukan apa saja, tapi dengan sini ada sesuatu yang beda, dia mengikat, mungkin ada nuansa spiritual membuat dia perilaku menjadi lebih baik. Kan orang ada seperti itu. Kenapa Aceh nggak punya imajinasi pembangunan ketika bicara wisata yang memberikan nuansa spiritual, memberikan menenangkan, menghilangkan kebiasaan orang yang secara normatif itu buruk. Oke. Menurut Anda, apakah negara dalam hal ini pemerintah Aceh maupun Pemko Banda Aceh sudah sangat maksimal dalam menata semua ini? Kalau saya mengatakan maksimal dengan berbagai macam kejadian saat ini, ya belum. Belum, bahkan jauh dari kata maksimal. Bahkan untuk memulai saja, ini baru, ya tadi disebutkan tadi, waktu penegakan hukum masih ada tebang pilih. Jadi, harus ada, dalam artian imajinasi dari pemerintah ini, pembangunan, penegakan hukum, kemudian tanggung jawab moral dia terhadap masyarakat. Karena apa? Yang diayomi oleh pemerintah Aceh, itulah masyarakat yang memiliki harapan besar kepada pemerintah yang mereka amanahkan untuk menjalankan pemerintahan. Oke. Apa solusi real usulan Anda terhadap baik pada pemerintah Aceh maupun kepada pemerintah Kota Banda Aceh maupun kepada para bupati dan wali kota? Pertama, mengidentifikasi masalah ini dulu. Jadi dalam artian jangan hanya katakan ini karena ini udah biasa, terus karena ini rumah saja nanti akan muncul lagi. Tapi bagaimana cara tahu akar masalahnya? Kalau masalah ekonomi berarti berikan lapangan kerja. Katakanlah ternyata mereka nggak punya skill, ya berikan mereka skill. Kan negara punya tanggung jawab di situ, undang-undang juga menjamin. Nah, tapi ketika punya disorientasi perilaku menyimpang karena tadi pengaruh sosial, pengaruh media sehingga dia melihat sesuatu yang itu mempengaruhi psikologisnya, jadi menjadi istilahnya ini karena hasrat, jadi dia ingin melampiaskan mencari, maka
hilangkan ruang-ruang itu yang saya berikan filter, ataupun kalau saya untuk kesana adalah berikan pendidikan yang baik. Oke, saya ingin disclaimer dulu. Sebagai seorang jurnalis, saya ingin keluar dari persoalan itu. Ya. Menurut Anda, pemberitaan media pers terkait masalah prostitusi di Aceh ini sudah sangat profesional atau memang justru gimana menurut pendapat Anda? Kalau saya mengatakan profesional, Atau vulgar gitu? kadang-kadang kan ada beberapa, maaf kita bilang, kalau pemberitaan soal ini kan kadang-kadang walaupun dalam bahasa kiasan tapi vulgar. Vulgar ya? Ya, pertama kalau kita kritik bicara perspektif gendernya, karena kan gendernya ya teman perempuan ini kan korban nih. Nah, jadi kalau kita ke PSK ini bisa saja tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tapi ada persoalan dalam artian hasrat misalnya tempat pelampiasan hasrat, tapi juga human trafficking di sini bisa jadi kriminal masuk ke sana. Jadi penyakit sosial yang berdampak secara luas. Kemudian satu lagi ketika pemberitaan, yang membaca berita itu kan tidak hanya orang tua, Dewasa. tapi dewasa. Ada juga orang tua yang tidak dewasa, dalam artian dalam merespon situasi. Jadi setiap orang itu punya imajinasi. Nah, ketika anak-anak yang membaca ini, kemudian ketika diceritakan lebih ketika pemberitaan itu mengarah kronologis, bukan kronologis pun, bahkan cerita proses. Ini kan imajinasi seseorang itu bermain. Sehingga dia ketika anak-anak kan dia akan melakukan. Jadi terjadi disorientasi. Ada lahannya. Sama seperti ya apalagi menurut saya pemberitaan media beberapa kali kejadian itu apa ini memicu atau memang menarik perhatian? Kalau kita melihat dalam artian ini balik lagi menarik perhatian ke masyarakat sudah terjadi, tapi masyarakat ini kan udah setelah itu apa? Dalam artian Atau masyarakat tidak begitu peduli karena sudah sering kali terjadi. Respon peduli, tapi mereka apatisnya soal penegakan hukum. Nah, jadi karena apa tadi? Balik yang tadi. Nah, soal media tadi, kenapa dia menyebutkan orientasi? Nah, ini kenapa dia pemberitaan. Terus, kenapa hanya kayak seperti musiman? Nah, jadi menarik ini soal musiman ini, dalam artian apakah karena tahun politik, karena ingin mengkritik tertentu, atau suatu isu yang harus diangkat, ada tanggung jawab moral lah. Oke, tergantung pemberitaan media. Sekarang sedikit saya tanya, pemberitaan itu Anda sendiri suka bacanya kan? Saya menjadi ketika ada berita seperti ini punya kekhawatiran sosial. Karena apa? Misalnya saya punya anak nih, ketika baca ada lagi. Ini jangan sampai ketika anak saya itu menjadi bagian dari itu mungkin kesadaran kolektif, kesadaran kolektif sosial yang kemudian. Tapi pada awalnya kan seperti kata iklan, pertama mengesankan, kemudian ya terserah Anda gitu. Iya, itu yang bahayanya seperti itu. Nah, balik lagi ya kan, kita punya sisi menjadi manusia ya, menjadi manusia lah, yang tidak kalau sebagai muslim yang menjaganya lah dengan iman. Oke, baik. Terima kasih Pak Ados, saya panggil Pak Ados saja. Sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan kami seputar masalah maksiat atau prostitusi di bumi Tanah Rencong Aceh ini. Tentu banyak sisi, banyak hal yang menjadi penyebab dan faktor. Dan tentu juga banyak hal-hal solusi yang bisa ditawarkan. Membiarkan penyakit sosial ini, penyakit yang setua dunia ini juga tidak benar. Tapi melakukan penanganan secara tidak tepat juga justru bukan akan menghentikan atau menghilangkan, tapi malah akan lebih meningkat. Pengaruh media sosial, pengaruh media, kebutuhan ekonomi, persoalan psikologi, tragedi rumah tangga, dan catatan-catatan lain tentu menjadi pengaruh. Mudah-mudahan dialog kami malam ini bisa memberi gambaran pengertian kepada Anda. Kesimpulan tetap pada Anda. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.